Bravo untuk Polri yang dia malah nggak mengejar Fakar, tapi menangkap Edgar, tapi gratis Fakar di sini. Dan sekarang dengan menangkap Fakar, pasti akan gratis yang lain-lainnya. Saya kebayang. Gimana, Wak? Siap? Sudah packing buat pergi ke Jakarta? Dan di situ langsung memang terkoneksi antara Fakar dan BEN atau Brian Edgar Nababan, yang ternyata Brian Edgar ini adalah Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini ramalan saya terbukti lagi karena setelah kemarin Indra Kanzandoni, F atau Fakar Rich atau Fakar Suhartami Pratama akhirnya ditahan. Dan penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim ini terjadi di dini hari karena kemarin akhirnya Fakar Rich setelah mangkir 2 kali pemanggilan polisi, akhirnya dia mendatangi. Nah, ini agak mencurigakan karena kedatangannya ini setelah ditangkapnya manajer dari Binomo, yaitu Brian Edgar Nababan, yang terjadi sehari sebelumnya di Pulau Dewata. Mungkin karena kejadian ini membuat Fakar ketakutan sehingga dia akhirnya menyerahkan diri. Apakah betul berkaitan? Nah, ternyata iya. Dan saya melansir ini dari press release yang dilakukan baru saja 1 jam yang lalu. Dan ini adalah detik-detik saat Fakar Rich ditingkatkan statusnya dari saksi, tersangka, hingga dilakukan penahanan yang terjadi dini hari tanggal 5 April 2022. Nah, yang pertama, Fakar Rich ini datang jam 11:19 ke Bareskrim ditemani oleh para advokatnya dan dilakukan pemeriksaan hingga pukul 20.40 malam. Dalam pemeriksaan ini, Fakar Rich dicecar sebanyak 40 pertanyaan. Sampai detik itu, status hukum Fakar Rich masih sebagai saksi. Nah, saat itu terjadi, saya sempat meramalkan ada nggak sih hubungannya dengan Brian Edgar. Dan kalau saya pikir, ini sebenarnya adalah sebuah lingkaran yang saling berkaitan. Tidak ada selesainya dan antara mereka ini sepertinya memang sudah ada hubungan sebelumnya. Saya sudah menduga dan itu tayang di video saya kemarin. Dan ternyata memang itu kenyataannya. Karena akhirnya pada pukul 21.00 langsung diadakan gelar perkara. Nah, gelar perkara ini biasanya untuk menentukan ini apakah memang tetap saksi sehingga mungkin boleh pulang atau ditingkatkan menjadi tersangka. Dan ternyata seperti dugaan semua orang, pada pukul 21.00 Fakar Suhartami Pratama ini langsung dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sehingga setelah pemeriksaan selama 7 jam lebih, status saksi ini langsung dinaikkan dan melalui gelar perkara, status naik, tidak terus selesai, langsung dilakukan penyelidikan yang berikutnya. Tapi sebagai tersangka kali ini. Nah, penetapan sebagai tersangka ini juga melalui surat penangkapan. Ini saya tulis di sini, SPKAP nomor 30, garis miring 4 Romawi, garis miring res, garis miring 2.5, Dir Piti Depsus, 4 April 2022. Nah, masih tanggal 4 nih, dilakukan penangkapan sebagai tersangka. Dan langsung maraton dilakukan pemeriksaan hingga pukul 1:30 dini hari tanggal 5 April 2022. Fakar Suhartami Pratama atau Fakar Rich ini dicecar hingga 44 pertanyaan yang berbeda kali ini. Dan di situ langsung memang terkoneksi antara Fakar dan BEN atau Brian Edgar Nababan, yang ternyata Brian Edgar ini adalah maminya dia, kalau saya boleh bilang ya, yang akhirnya menemukan dan menghubungkan dengan pihak Binomo pusat yang ada mungkin di Rusia. Dan dari sini ternyata Fakar Suhartami Pratama ini ternyata adalah maminya atau guru yang ternyata mengajarkan kepada Indra Kents, sang murah banget. Dan dari sini baru ternyata terbongkar semuanya setelah dinaikkan menjadi tersangka dan terus kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini langsung ketahuan setelah akun Binomonya. Ini ada 2 akunnya ternyata. Satu, ini adalah akun partner, dan yang kedua adalah akun user dari Binomo yang akhirnya dibuka di situ. Dan setelah melihat semua bukti yang ada dan dirasa semuanya memang sudah cukup, dimana selain itu ada bukti yaitu flash disk dan juga 1 buah handphone, langsung akhirnya diterbitkan surat penahanan bernomor SPH
42-res-2.5-4 Romawi 2022 Dirpiti Depsus 5 April 2022. Langsung 2 surat penangkapan, langsung dilakukan penahanan saat itu juga. Ini terjadi pada jam 2 dini hari. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan dari situ langsung gak lama akhirnya Fakar Rich ini mengaku bahwa membuka dan menarik para korban-korbannya ini tadi melalui akun fakartrading.com yang dinaungi oleh PT Fakar Edukasi Pratama, dan gak tanggung-tanggung ini biaya pendaftarannya 5 juta rupiah langsung di training menjadi afiliator binary option dari Binomo. Dan dia juga menyebarkan ini semua lewat kanal YouTube-nya. Dan di antara orang-orang ini tadi muncullah si Indra Kents ini tadi yang mencoba untuk mencari peruntungan dengan meng-email Fakar Suartami Pratama ini di tahun 2019, di tahun yang sama setelah Brian Edgar Nababan ini mengajak untuk diajari secara private menjadi afiliator Binomo ini tadi. Biayanya katanya Rp500.000. Rp500.000 yang nggak tahu per pertemuan atau per apa nih. Dan tidak hanya itu saja, ternyata ada aliran dana. Dan ini menyimpan uangnya itu tadi, Indra Kents ini tadi senilai 1,9 miliar. Ini jumlah yang mungkin lumayan sedikit, tapi nanti setelah pemeriksaan mungkin ini akan berkembang jauh lebih besar lagi. Dan saya kira ini tinggal menunggu waktu, karena memang akhirnya penahanannya ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan dan sangat mungkin untuk diperpanjang jika memang pemeriksaannya belum menemui titik terang. Dan penahanan ini dilakukan karena memang pihak kepolisian ini memperhatikan kemungkinan-kemungkinan ke depan yang tentu saja pasti berdasarkan alasan subjektif dan juga objektif di sini. Nah, alasan subjektifnya ini adalah ketakutan kalau ternyata menghilangkan barang bukti atau melakukan kegiatan kejahatan yang sama atau melarikan diri. Nah, sedangkan objektifnya adalah karena tuntutan yang bisa dibebankan ini hingga melebihi 5 tahun. Sehingga ya otomatis untuk kejahatan di atas 5 tahun ini tadi wajib dilakukan penahanan. Sehingga mungkin semua orang sudah tahu lah saat dia kemarin datang, ya kita tahu dia nggak akan pulang lagi. Karena memang pemeriksaan masih akan terus berlanjut, dan ini pasti akan dikaitkan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Indra Kents. Nah, kenapa Doni Salmanan berbeda ya? Karena perusahaannya beda. Kalau Binomo ini ada Indra Kents dan Fakar Suartami, dan otomatis Fakar Suartami ini pasti akan membongkar ke bawah-bawahnya, karena dia juga pasti akan mendapatkan tawaran. Jika ternyata ingin diringankan, maka dia harus mau bekerja sama dengan pihak kepolisian, membongkar nama-nama yang ternyata ikut juga datang ke dia, ikut menjadi afiliator, mendapatkan keuntungan dari kerugian member-membernya ini, dan ini akan menyeret banyak nama yang tidak akan, mungkin kita akan kaget saat mendengarnya nanti. Maka ayo kita akan lihat, saya akan buat 3 konten setelah Fakar Suartami Pratama ini tertangkap. Mengapa seperti ini? Bukan, saya tidak punya masalah pribadi dengan Mr. Fakar Rich ini. Tetapi dia ini memang awal mula dari semuanya, tapi dari Binomo saja. Nah, nanti setelah ini semua ternyata nanti terbongkar, saya pikir ini akan bisa juga menguak brand-brand binary option yang lainnya, dan akan bisa membongkar hingga tuntas modus operandi yang mereka pergunakan dan aliran dananya ini mengarah kemana. Bravo untuk Polri yang dia malah nggak mengejar Fakar, tapi menangkap Edgar, tapi gratis Fakar di sini. Dan sekarang dengan menangkap Fakar, pasti akan gratis yang lain-lainnya.
saya kebayang orang-orang yang bikin video bareng sama Fakarits di ruangan yang sama saat itu, atau yang beberapa kali itu Nodi Wak Geng. Gimana Wak? Siap? Sudah packing buat pergi ke Jakarta? Nah, untuk kalian semua yang merasa bahwa investasi bodong ini adalah sesuatu yang mengincar kita semua, kita hampir tidak tahu saat itu terjadi dan kita bahkan bertanya-tanya dan kita pun ikut dibius untuk sepersekian detik tuh, saya waktu itu juga sempat percaya ini jangan-jangan memang the real deal atau beneran, tapi ternyata penipuan. Maka hal seperti ini harus disebarkan, dan ini adalah sebenarnya kalau saya boleh bilang pusat dari semuanya, karena banyaknya orang yang terus kemudian berkonsultasi kepada saya. 80%-nya permasalahan rumah tangga dan pasangan itu biasanya berangkat dari permasalahan uang. Dan sayangnya orang-orang seperti ini dan modus operandi penipuan seperti ini itu menyasar orang-orang kalangan menengah ke bawah seperti kalian. Maka hati-hati, sebarkan ini dan ikuti episode berikutnya di mana akhirnya nanti Fakarits membongkar keterlibatan Indra Kents, dan akan seperti apa ke depannya setelah semuanya akan terbongkar nyata, karena Indra Kents di sini belum mengakui kalau dia adalah seorang afiliator. Maka ikuti konten saya berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam.